Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lil muslimin wa sahhala manhaja as-sa'adah lil muttaqin وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والأحكام في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. James D. Spillane berkata, etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan, yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar atau salah. Dan perlu kita ketahui hadirin, bahwasanya dalam berkomunikasi dibutuhkan aksi dan reaksi sebagai bentuk transmisi informasi antar individu maupun kelompok. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini marak kita temui kebebasan berkomunikasi di media sosial yang semakin tak mengenal kompromi. Aksi hujat menghujat menjadi adat tanpa adanya sekat. Ujaran kebencian terus dilontarkan demi meraih ketenaran. Bahkan postingan tak berfaedah menjadi wadah penyebaran fitnah, sehingga menggoyahkan akal pikiran kita untuk mengesampingkan norma dan etika. Betul hadirin? Inilah gambaran kecil dari para pengguna media sosial yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral. Lantas hadirin, alangkah prihatinnya bangsa ini jika rakyatnya lebih suka cuat-cuit di media sosial sehingga eksistensinya di dunia maya mengalahkan kehidupannya di dunia nyata. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Berpikir Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dalam Safatut Tafasir jilid 3 halaman 235, Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni menuturkan, ijtanibu katsiran minadh-dhann ay ibta'idu 'anit tuhmah wa isa'atiz dhann. Jauhilah dugaan, tuduhan dan prasangka buruk. Wala tajassasu ay la tabhasu an auratil muslimin. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ay la yadhkuru ba'dukum ba'da bisu'i fi ghibati. Dan janganlah menggunjing keburukan orang lain. Dengan demikian hadirin, ayat tadi memberi pelajaran kepada kita semua agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dan moral dalam menggunakan media sosial. Sebab di samping memiliki banyak manfaat seperti mudahnya berkomunikasi antar belahan dunia, tersebarnya konten dakwah dengan cepat tak terkendala, bahkan media rapat tanpa bertatap muka, media sosial juga tidak sedikit mudaratnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,
angka penyebaran isu hoax di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tercatat mulai dari triwulan pertama tahun 2023, jumlah penyebaran isu hoax di Indonesia mencapai angka 425 yang tersebar di seluruh platform dan website digital. Belum lagi hadirin, salah satu akun Facebook yang mengedarkan narasi hoax pada tanggal 20 Juni tahun 2023 tentang aksi demo kepada pesantren Al Zaitun dengan mengklaim jumlah korban hingga 5.000 orang. Padahal hadirin, sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar, aksi unjuk rasa tersebut sama sekali tidak memakan korban. Berita tersebut hadirin membawa dampak buruk berupa rasa trauma dan khawatir terhadap berita palsu. Oknum-oknum tersebut seolah-olah terus mengintai, mengusik dan mengkritisi di setiap berita yang viral di masa kini. Berita yang belum pasti kebenarannya dikemas seolah-olah aktual, tajam, terpercaya. Ujaran kebencian yang mudah menggiring opini masyarakat Yang dangkal, suram, mudah diberdaya. Hal ini mengingatkan kami akan syair berikut ini. Menggunjing orang itu sarang dosa, Mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah alternatif solusi yang dituturkan dalam Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan bersama firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 63. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Al-Maraghi jilid 2 juz 5 halaman 77, Syekh Muhammad Al-Maraghi menuturkan bahwasannya dalam ayat tersebut
terdapat penggunaan uslub bahasa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang ada di dalam hati manusia, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesedihan, bahkan tawaan maupun tangisan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya Al-Baidawi jilid 2 halaman 81, beliau menjelaskan bahwasannya dalam kata qaulam baligha mengandung makna mubalaghah berupa targhib wa tarhib, yaitu janji terhadap kesenangan akhirat disertai dengan bujukan dan ancaman karena dosa yang telah mereka buat. Hal ini hadirin bertujuan untuk memberi penekanan kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat tadi juga terdapat 3 penegasan sebagai alternatif solusi dalam menjaga etika berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, membiasakan diri untuk berpaling dari berburuk sangka dengan menanamkan karakteristik sifat husnuzan antar sesama dan juga pondasi agama yang kuat, sehingga dapat menciptakan pribadi unggul yang sopan dan santun serta tidak mudah terpengaruh dengan berita fitnah dan hoaks di antara kita. Yang kedua, menyampaikan nasihat dan mengingatkan antar sesama. Ayat tadi memiliki makna mulia bagi kita, yang mana mengingatkan kepada kita untuk selalu mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dengan tujuan terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Yang ketiga, mempertegas kosakata guna tersampainya isi pesan yang mengena dengan memberikan peringatan yang bijak agar membekas pada jiwanya. Dikuatkan juga dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diamlah. Hal ini hadirin juga didukung oleh peraturan pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik secara lisan maupun dalam bentuk postingan dengan sengaja, maka akan dikenakan hukum pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Dari uraian tadi hadirin dapat kita petik mutiara kesimpulan bahwasannya dalam bermedia sosial harus kita budayakan berpikir sebelum bertindak. Giatkan meminimalisir berita fitnah dan hoaks dengan membiasakan diri untuk menyaring sebelum sharing. Dan juga pentingnya menjaga etika berkomunikasi di sosial media agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ayolah kawan, jangan sebarkan berita palsu, kita hentikan. Akhlak yang baik kita tingkatkan. Ciptakan hidup yang aman. Sepakat. MTQ Jatim di Pasuruan, Orangnya ramah lagi menawan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.